Hutan Sinang atau lebih akrab disebut Alasinang. Siapa sih yang tak mendengar tentang hutan yang sangat melegenda ini? Hutan yang terletak di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Kisah keangkeran Alasinang sudah menjadi fenomena tersendiri dan selalu menarik diperbincangkan. Maraknya perjudian di masa itu menjadikan kawasan hutan Sinang menjadi ajang memburu nomor buntut. Pengakuan para pelaku pesugihan menyelimuti sisi lain dari hutan yang penuh legenda ini. Berbagai peristiwa dan fenomena mistis kerap terjadi, menjadikan hutan yang berada di Indramayu bagian selatan ini disebut-sebut sebagai kawasan angker. Dimulai adanya perkampungan gaib, kemunculan wanita cantik, alunan musik tak kasat mata, hingga lokasi pesugihan cukup terkenal pada masanya. Sebuah kisah nyata tentang pelaku praktek pesugihan yang menganut pesugihan yang begitu menarik, yaitu pesugihan anjing ngepet dan pocong ngepet, yang dilakukan oleh suami istri membuat geger warga sekitar tahun 2000-an. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Mbak, itu siapa Mbak? Mana? Apalagi Tokasan? Itu loh Mbak, saya sama Sawia barusan lihat kayak orang pakai baju merah Mbak. Nah, itu Mbak, itu Mbak. Loh, Mbak, mereka ke sini Mbak, ke sini Mbak. Yang tentunya dampak dari pesugihan kan cuma dua, udah Akang bilang di beberapa video. Kalau nggak ditipu setan ya ditipu dukun. Walaupun kaya raya ya cuma sementara, gak abadi, gak bisa diwariskan. Lu mati abis juga tuh harta. Dan yang harus kalian pahami juga, Akang menceritakan kisah-kisah pesugihan bukan untuk memberikan ide, memberikan tawaran. Biar kalian semua paham dan tahu apa dampak melakukan pesugihan. Kenapa? Karena beberapa hari lalu ada yang WA ke Akang orang Karawang, minta ditolong diantar ke tempat pesugihan. Makanya kalau nonton video sampai kelar biar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Baraya KMS dimanapun kalian berada. Untuk kisah kali ini, Akang dapat kiriman cerita dari salah satu Baraya KMS asal Indramayu, yang kebetulan beliau saat ini bekerja di daerah Timur Tengah, membagikan kisah tentang pesugihan yang dilakukan oleh almarhum bibi dan pamannya dari pihak bapak narasumber kita. Kisah pesugihan ini begitu unik, eksklusif, spesial lah pokoknya, dikarenakan suami dan istri melakukan pesugihan yang berbeda. Dan pesugihannya pun agak tak biasa, di mana pada umumnya pesugihan paling cuma jual nyawa, tumbal, kandang bubrah, kawin ama jin, siluman ular, harimau, dan sejenisnya. Ada pula yang disebut babi ngepet. Nah, di sini si pelaku yang merupakan paman dari Mbak Weni, narasumber kita, dia melakukan pesugihan anjing. Kalau biasanya yang ngepet bagong, babi, ini anjing yang ngepet. Anjing siluman, jelmaan dari pelaku pesugihan,
datang ke rumah-rumah warga yang sudah dia targetkan, gesek-gesekin badan, mencuri uang dan perhiasan milik si korban. Walaupun tidak semua diambil, tetapi setiap malam lebih dari satu warga yang kehilangan harta benda mereka semenjak munculnya anjing siluman ini. Pesugihan memang banyak jenisnya. Dan identik setiap jin pesugihan pasti mewujudkan diri seperti binatang. Seperti yang sudah kalian semua ketahui. Seperti ular, babi, harimau, dan binatang-binatang lain termasuk siluman anjing. Kalau dulu ada pesugihan yang berupa siluman kucing, dan itu memang nyata. Akang dulu dapat cerita langsung dari bapak yang kebetulan kawannya mempunyai kesaktian bisa merubah wujud menjadi seekor kucing hitam ketika melakukan aksi perampokan. Jadi tak aneh sebenarnya di kalangan atau di dunia spiritual tentang bentuk pelaku pesugihan yang menyerupai seekor binatang. Dan di channel KMS memang identik dengan cerita-cerita pesugihan, bukan karena sengaja, tetapi memang dilalahnya narasumber-narasumber kita, entah tergugah atau terinspirasi dari cerita-cerita pesugihan yang Akang sampaikan, itu rata-rata narasumber memberikan bahan cerita tentang pesugihan, baik pengalaman orang lain yang dia dengar, pengalaman sendiri, bahkan keluarganya pun mereka bagikan. Kisah tentang pesugihan siluman anjing dari Indramayu ini, kata Mbak Weni, itu dulu sempat viral di tahun 2001. Sengaja di sini nama tempat tinggal dari pelaku Akang samarkan, dikarenakan si pelaku pesugihan ini baru meninggal sekitar tahun 2021 silam. Dengan kondisi jenazahnya yang memang mengenaskan. Dikarenakan takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua nama Akang samarkan, baik itu tempat, nama pelaku dan sejenisnya, kecuali tempat yang dijadikan oleh si pelaku sebagai tempat untuk mendapatkan pesugihan. Dulu sekitar tahun 1999 di Desa Kuwung, sebuah desa di daerah Indramayu yang lokasinya dikelilingi oleh bantaran atau hamparan pesawahan. Indramayu memang salah satu lumbung padi terbesar di Jawa Barat. Rata-rata penduduk Desa Kuwung berprofesi sebagai petani, ada pula yang menjadi nelayan di kejauhan pantai sana. Di Desa Kuwung ini, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pakasan dan Ibu Sawiyah. Kedua suami istri ini adalah paman dan bibi dari narasumber kita Mbak Weni, anak dari Bapak Casyadi. Mereka tinggal di kampung yang berbeda. Pakasan tinggal di kampung Kuwung, sedangkan Mbak Weni tinggal di kampung Cadas Wetan. Terhalang hanya beberapa pemukiman saja. Waktu itu, Pakasan dan Bu Sawiyah hidup begitu prihatin. Ditambah mereka berdua mempunyai 5 orang anak, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di kampung Kuwung, menurut cerita dari Mbak Weni, itu banyak sekali orang-orang kaya yang melakukan pesugihan.
Jadi harta kekayaan yang dipunyai sebagian orang kaya di sana itu bukan murni hasil kerja keras, tetapi kebanyakan hasil dari mujak. Dan memang akan tahu sendiri, karena pernah beberapa kali diundang datang rukyah ke daerah sana, masalah tentang tumbal dan sejenisnya. Itu memang betul, kampung tersebut itu banyak orang-orang yang melakukan pesugihan. Saat itu Pak Kasan tinggal di sebuah rumah yang begitu sederhana, bahkan bisa dibilang lebih mirip sebuah gubuk. Pak Kasan ini hanya menjadi seorang buruh tani, sedangkan dia saat itu tinggal diapit oleh 2 orang paling kaya di kampung Kuwung. Jadi di kiri dan kanan rumah Pak Kasan itu orang-orang kaya yang sawahnya itu puluhan hektar. Karena setiap hari melihat kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial yang begitu nyata dengan para tetangga, Pak Kasan yang hidup begitu serba susah, timbul keinginan ingin hidup seperti mereka. Kasan tahu kedua orang kaya tetangganya ini kaya dari hasil mujak. Namun Kasan, ketika timbul keinginan untuk mengikuti jejak mereka, Kasan ini masih ragu ditambah bingung pula harus kemana mencari pesugihan yang bisa mendatangkan kekayaan untuk dirinya. Satu ketika, Kasan saat itu sedang kerja di sawah milik seorang juragan di kampungnya. Waktu itu lagi musim panen. Nah, di saung sawah yang dibuat dadakan beratapkan plastik, Kasan dan kawan-kawannya tengah hari itu istirahat. Di sela-sela istirahat mereka sambil melinting tembakau, menceritakan kepahitan hidup masing-masing. Salah satu kawannya Kasan itu gibahin si pemilik sawah yang lagi digarap waktu itu. San, kau tahu tak San? Ini yang punya sawah, juragan kita nih. Dengar-dengar dia itu kaya bukan dari hasil kerja. Ya mungkin kalau nggak kerja hasil warisan mungkin Ceng. Bukan juga San. Bukan warisan, bukan hasil keringat. Tapi kekayaannya itu katanya dari pesugihan. Pesugihan? Ya nggak aneh lah. Wong di kampung kita kan banyak juragan-juragan yang mujak. Dengerin dulu San. Pesugihan yang dipunya oleh majikan kita yang ini, itu katanya San, pesugihannya nggak pakai tumbal. Buktinya semua anak-anaknya sampai sekarang masih pada hidup. Wah, masa iya sih? Emangnya ada pesugihan yang nggak pakai tumbal? Lah ini buktinya San. Cuman ya tetap saja, walaupun gak pakai tumbal, tapi ya nanti si pemujanya sendiri yang jadi tumbal. Selepas habis masa kontrak mereka, masa perjanjian mereka, yo nanti mereka pulangnya ke alam jin pesugihan, disiksa jadi budak, sampai kiamat nanti San. Jadi gak ada yang enak sebenarnya San. Harta bendanya pun kan gak bisa diwariskan ke anak cucunya. Ucap si kawannya Pak Hasan ini. Pak Hasan pun hanya mengangguk-angguk saja. Saking penasarannya, Pak Hasan kembali bertanya kepada kawannya ini. Ngomong-ngomong, kamu tahu ndak? Itu majikan kita ini dapat pesugihan dari mana? Yo denger-denger sih. Dia dapat pesugihan dari alas sinang. Alas sinang? Alas yang angker itu? Iya San,
alas yang paling angker itu loh, yang dulu sering dijadiin tempat buat jari nomor buntut SDSB sama Porkas. Kasan pun sempat mendengar cerita tentang keangkeran hutan atau alas Sinang. Yang kebetulan alas Sinang ini itu berada di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Keangkeran alas Sinang, orang Indramayu semua pasti tahu. Bahkan banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar daerah. Cirebon, Sumedang, Majalengka. Itu banyak yang datang ke alas Sinang untuk berburu harta kekayaan, mencari peruntungan, bersekutu dengan setan. Mendengar itu, Kasan begitu tertarik walau tidak ditunjukkan di raut wajahnya. Tapi dalam hatinya lantas muncul keinginan untuk mengikuti jejak lelakon si pemilik sawah yang sedang dia garap waktu itu. Bener juga ya. Siapa tahu kalau bisa ikut pesugihan ke alas Sinang. Itu kan gak ada ruginya. Anak sama bini gak akan jadi tumbal. Toh kalau cuman aku sing jadi tumbal kan gak apa-apa. Wis lah, nanti tak ngomong sama si Sawiyah, pikir Pak Kasan. Selepas itu mereka semua pun kembali bekerja seperti biasa. Singkat cerita, setibanya Pak Kasan di rumah, Pak Kasan pun ketika malam hari duduk santai dengan Sawiyah istrinya di rumah yang lebih mirip seperti gubuk itu. Kasan cerita tentang dongeng dari kawannya, tentang si majikan yang nyari pesugihan, dapat pesugihan dari alas Sinang. Sawiyah begitu antusias mendengar cerita dari Pak Kasan suaminya. Walah, yang bener toh Pak. Memangnya ada toh pesugihan sing ndak pakai tumbal Pak. Lah itu buktinya Bu. Awalnya Bapak juga nggak percaya. Cuman kata si Aceng itu, majikan Bapak yang sekarang itu pesugihannya nggak pakai tumbal. Lawong anak-anaknya sampai sekarang masih ada, masih hidup Bu. Ibu kan tahu juga, majikan kita yang sekarang ini itu kan dulunya kayak kita Bu, cuman buruh tani. Dagang di pasar, itu pun jualin dagangan milik orang. Lah sekarang bisa jadi wong sugih. Yo apalagi Bu kalau ndak pesugihan. Waduh, boleh juga ya Pak. Tapi memang mesti langsung datang ke alas Sinang. Apa nggak pakai perantara toh Pak? Yo pakai Bu. Itu pasti pakai perantara, pakai dukun. Ya masalahnya itu Bu. Bapak ini tertarik pengen nyoba ke alas Sinang. Cuman Bapak ndak tahu siapa dukun yang bisa nganterin kita Bu. Loh, Bapak lali opo yo? Lali opo Bu? Bapak inget enggak? Inget apa Bu? Moso Bapak lupa? Itu loh Pak, Mbah Samijan. Mbah Samijan? Mbah Samijan siapa? Walah Papa, itu loh Mbah Samijan, dukun. Dukun iku loh Pak, sing deket rumahne Kang Mas Casyadi. Kang Masmu itu loh Pak. Bentar, Bapak inget-inget dulu, ucap Kasan. Keningnya berkerut mencoba mengingat-ingat orang yang bernama Mbah Samijan. Cukup lama mengingat, barulah Pak Kasan ini sadar memang ada seorang sesepuh di kampung Cadaswetan, di tempat tinggal sang kakak Mas Casyadi dan tempat kelahiran Kasan juga. Konon katanya si dukun ini itu dukun sakti yang luas pengalamannya. Cukup terkenal si Mbah Samijan ini. Ya, Bapak baru ingat Bu. Memang
Mbah Samijan itu dukun sepuh, luas pengalamannya. Tapi memangnya Mbah Samijan tahu apa tentang Alasinang? Opo bisa nganter kita pesugihan ke Alasinang? Yo siapa tahu aja Pak, kita coba datengin si Mbah Samijan. Siapa tahu Mbah Samijan bisa bantu kita, ucap Sawiyah. Didukung seperti itu oleh sang istri. Bahkan istrinya pun menyatakan minatnya, ingin pula ikut pesugihan. Siapa tahu kalau Kasan yang gagal, Sawiyahlah yang berhasil. Malah syukur-syukur dua-duanya bisa ikut pesugihan. Singkat cerita, selepas pembicaraan malam itu dengan sang istri, Kasan pun kembali bekerja sampai selesai panen di sawah majikannya. Upah panen waktu itu cukup lumayan, bisa untuk bekal Sawiyah sekeluarga selama 1 bulan. Merasa punya uang yang cukup untuk bekal hidup, Sawiyah dan Kasan pun memutuskan datang ke Cadas Wetan untuk menemui Mbah Samijan. Namun sayang, ketika sampai di Cadas Wetan, ternyata si Mbah Samijan ini sudah lama pindah ikut dengan anaknya. Namun di situ Kasan tak putus asa. Dia pun lantas menanyakan tempat tinggal Mbah Samijan yang baru, yang ternyata berada di perbatasan Indramayu dan Cirebon. Dengan penuh tekad dan semangat yang kuat, Kasan dan Sawiyah keesokan harinya, selepas mendapatkan alamat baru tempat tinggal Mbah Samijan, itu langsung meluncur ke sana. Waktu itu, Kasan dan Sawiyah tiba di kampung tempat tinggal barunya Mbah Samijan itu sekitar jam 2 siang. Sesampainya di rumah yang dianggap tempat tinggal Mbah Samijan, di situ pun Kasan beruluk salam. Tak lama ada jawaban suara seorang perempuan yang langsung membukakan pintu. Permisi, Mbak, ini omae Mbah Samijan ya? Iya, rumahnya bapak saya. Mas ini siapa ya? Kagetlah si Kasan. Ternyata yang bukain pintu itu anaknya Mbah Samijan. Semakin dilihat, Kasan semakin akrab. Ngeh kalau ternyata memang si perempuan itu dia kenal. Loh, sampean iki Astuti kan? Loh, kok kenal toh Mas? Ya Allah Ti, ini loh aku Kasan. Kasan sopo? Kasan, adeknya Mas Casyadi loh. Anake Simba, Mbak Kromo. Loh Mas Kasan, alhamdulillah toh Mas. Ya wis Mas, mlebu. Ono perlu apa karo bapakku? Yo, Mbah Samijane ono Mas. Ono, mlebu bae Mas. Kasan dan Sawiyah pun tersenyum senang. Ternyata memang itu adalah Astuti, kawan mainnya si Kasan dulu sewaktu kecil. Pak, ini loh Pak, ono tamu loh Pak, teriak Astuti. Tak lama terdengar suara batuk seorang lelaki tua dari dalam kamar paling ujung rumah itu. Batuk yang begitu dikenali oleh Kasan dan Sawiyah. Yang tak lama, keluarlah seorang lelaki tua, umur sekitar 60 tahunan, tapi tubuhnya masih begitu gagah. Dalam hati, Kasan berkata, walah, si Mbah Samijan ini memang orang sakti. Udah usia 60 tapi badannya masih kayak umur 40. Udah usia 60 tapi badannya koyo wong 40 tahun loh. Bener-bener sakti si Mbah ini. Dan lebih anehnya,
si Mbah Samijan ini masih mengenali Kasan. Walau entah berapa puluh tahun tak pernah bertemu. Sawiyah aja ampe heran, kok daya ingat nih aki-aki begitu kuat. Nah, singkat cerita, selepas Astuti menyuguhkan minuman dan makanan ala kadarnya kepada kedua tamunya itu, Astuti pun meninggalkan mereka bertiga. Dan disitulah Mbah Samijan menanyai maksud kedatangan Kasan beserta dengan Sawiyah sang istri. Awalnya Kasan basa-basi menceritakan tentang dongeng dari si Aceng kawannya yang membicarakan mantan majikan mereka yang sawahnya digarap dulu. Mbah Samijan pun mangguk-mangguk. Namun ketika Kasan menyebutkan alas sinang, terperanjat seketika Mbah Samijan. Loh. Kowe iki loh. Apa kowe weru? Alas sinang iku apa toh? Alas sinang itu kampungne dedemit, kampungne siluman. Ojo sembarangan. Loh, ya aku kan cuman cerita loh Mbah. Mantan majikanku itu katanya ngambil pesugihan dari alas sinang. Katanya nggak pakai tumbal Mbah. Terus terang saja Mbah, aku karo bojoku iki wis capek Mbah. Wis capek hidup sengsara. Wis capek miskin. Tonggo-tonggoku wong-wong sugih Mbah. Laku wong melarat. Jadi bahan hinaan, cacian, dipandang rendah, koyo binatang Mbah. Tolonglah Mbah, bantu Mbah, bantu aku karo bojoku. Pengen pesugihan Mbah, pesugihan sing ora ono tumbal. Mbah Samijan yang mendengar permintaan Kasan yang ingin ikut pesugihan tanpa tumbal di alas sinang, dia begitu terkejut. Sampai si Mbah Samijan ini bilang, alas sinang itu bukan alas sembarangan. Bisa dibilang alas paling angker di daerah Indramayu. Alas sinang adalah alas kampungnya para siluman, kampungnya para dedemit. Namun di sini, walau Mbah Samijan sudah menjelaskan tentang keangkeran alas sinang, si Kasan sama Sawiyah tetap memohon untuk dibantu Mbah Samijan mencari pesugihan di alas sinang. San, rungokno, dengarkan. Kalau kamu ikut pesugihan di alas sinang, memang ada yang tak pakai tumbal. Namun nantinya, ketika kau dan istrimu mati, kalian berdua akan menjadi penghuni alas sinang, jadi bangsa siluman. Serendah-rendahnya siluman, jadi budak, disiksa sampai kiamat. Wis kiamat kowe melebu neraka, masuk neraka abadi, gak bakal dapat syafaatnya Kangjeng Nabi. Mendengar itu, Kasan dan Sawiyah pun terdiam. Mereka berdua gak menyangka. Dikiranya cuman disiksa selepas mati saja kiamat beres. Ya enggak. Selepas kiamat nanti ya langgeng di neraka. Dan gak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena mereka menduakan Allah, memuja setan. Namun karena bebalnya kedua orang ini, si pasangan suami istri ini, mereka malah mikirnya, yo masih mending di dunia hidup kaya mati sengsara daripada di dunia sengsara mati sengsara juga. Lawang ya udah miskin, ibadah kagak. Rugi sebenarnya kehidupan Sawiyah dan si Pak Kasan ini.
mending mati bae lah. Istilahnya gitu kan. Nah, akhirnya Kasan pun berterus terang kepada Mbah Samijan. Mbah, daripada saya di dunia sengsara, mati pun nanti pasti sengsara. Yang mending saya pesugihan, kaya di dunia. Masalah mati nanti ya nanti bae lah Mbah. Sing penting sekarang aku nggak dihina, nggak dipandang rendah orang, bisa bahagiain anak-anakku Mbah. Anakku akeh Mbah, anakku 5 Mbah. Tolonglah Mbah. Mbah Samijan, opo rakasian tok Mbah. Bantulah Mbah, tolong bantu. Ucap Kasan yang terus merayu-rayu Mbah Samijan. Mbah Samijan pun menghela nafas. Ya wis lah. Kalau kalian berdua sudah betul-betul nekat, ya wis, aku siap antar kalian berdua. Namun terus terang saja, aku sendiri tidak bisa menjamin kalian berdua bisa diterima pesugihan di sana. Aku cuma bisa nganter kalian. Sekarang, pulanglah dulu kalian kembali ke Kampung Kuwung. Minggu depan, balik lagi ke sini. Simbah perlu ritual terlebih dulu, meminta izin untuk membawa kalian berdua ke Kampung Sinang. Sawiyah dan Kasan pun tersenyum bahagia. Begitu berterima kasih kepada Mbah Samijan. Dan tak lupa, sebelum pamitan pulang, Kasan dan Sawiyah meminta agar Mbah Samijan betul-betul membantu mereka. Singkat cerita, Sawiyah dan Kasan pun pulang kembali ke Kuwung. Waktu itu mereka menghitung uang yang tersisa. Pak, kalau kita jadi ikut pesugihan di Alas Sinang, lah kira-kira duit kita cukup apa ora ya Pak? Ya nggak bakal cukup lah Bu. Lah terus gimana Pak? Piye toh Pak? Kan mesti beli sajen, beli ayam ireng, ayam cemani itu loh Pak. Kata si Mbah Samijan. Belum lagi ngasih Mbah Samijan, belum lagi buat bekal anak-anak selama kita ritual. Uang dari mana toh Pak? Ya wis lah. Biar Bapak nanti coba pinjem uang. Ke siapa toh Pak? Mana ada yang mau minjamin uang ke orang miskin kayak kita? Ono Bu, ada. Mas Kardi. Lah, Bapak mau pinjam duit ke Mas Kardi? Dia kan rentenir toh Pak. Wis, tenang. Bapak yakin nih pesugihan kita bakal berhasil. Mau bunganya berapa persen pun nanti bisa kita langsung bayar Bu. Kamu tenang. Hati Bapak nggak bakal salah. Pesugihan di Alas Sinang itu pasti bisa bikin kita kaya raya Bu. Ibu sing tenang lah. Biar nanti sore Bapak yang nemuin si Mas Kardi. Sawiyah pun hanya mempercayakan itu semua kepada sang suami. Dan betul saja, sore harinya Kasan langsung menemui Mas Kardi. Orang kaya yang kerjanya pinjem-pinjemin duit ke warga dengan bunga yang cukup mencekik. Tapi karena Kasan yakin pesugihannya bakal berhasil, dia nggak ada keraguan walaupun gubuk reotnya yang jadi jaminan. Singkatnya dapatlah duit dari si Mas Kardi. Tahun 99, di mana waktu itu pasca krisis moneter, perekonomian lagi nggak baik-baik aja. Kasan pinjam duit sampai 2 juta. Gak tanggung-tanggung. Yang sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan rumah milik Kasan, yang kurang gede, gak seberapa besar, kecil malah. Tidur aja dempet-dempetan, itu masih kurang, gak cukup gitu. Tapi Kasan ini pinter ngomong, kerayu sama si Kasan. Nah, selepas dapat uang dari si rentenir si Mas Kardi, minggu depannya
Kasan dan Sawiyah balik lagi ke rumahnya si Mbah Samijan. Di situ Mbah Samijan berkata kepada Kasan dan Sawiyah, dia sudah melakukan ritual dan mendapatkan izin dari penguasa Lelembut, penguasa Dedemit Alasinang. Diizinkan membawa orang untuk pesugihan di sana. Kasan pun tentunya senang. Lalu di situ Kasan pun menanyakan persyaratan yang harus disediakan. Dan itu semua Kasan minta agar si Mbah Samijanlah yang menyediakan. Kasan cuman ngasih uang doang. Di situ Mbah Samijan sempat agak marah. Lah ini wis minta tolong malah ngerjain juga, nyuruh nyediain semua keperluan sesajen. Namun selepas Kasan nyodorin duit, Mbah Samijan berubah seketika. Yang tadinya marah-marah langsung senyum-senyum ceria. Uang diterima, ritual pun ditentukan hari Kamis malam Jumat minggu depan, di mana nanti Mbah Samijan akan membawa Kasan dan Sawiyah menuju Alasinang. Selepas disepakati waktu untuk ritual, persiapan sesaji semua akan ditanggung oleh Mbah Samijan dan Astuti. Sawiyah beserta Kasan pun akhirnya pulang kembali ke Kuwung. Dan beberapa hari sebelum waktu ritual, Kasan dan Sawiyah langsung menuju ke Cadas Wetan menemui Casyadi, kakak kandungnya. Waktu itu Mbak Weni masih anak-anak. Namun saat itu Mbak Weni masih ingat ketika Kasan datang ke rumah kedua orang tuanya. Singkatnya di rumah Pak Casyadi. Waktu itu Kasan berkata kepada Casyadi, kakak kandungnya, "Mas, aku karo Sawiyah ada perlu mau keluar kota, mau nyambut gawe, Mas." "Nyambut gawe? Nyambut gawe opo tosan?" "Ya ono lah, Mas. Pokoknya saya sama Sawiyah mau kerja keluar kota. Paling cepetnya 2 minggu, lamanya sekitar sebulan, Kang." "Loh, terus anak-anakmu piye toh?" "Ya itulah, Kang. Maksud aku datang kemari, aku mau titip anak-anakku, Kang. Kalau masalah bekal, wis aku sediakan. Diatur sama si Roni. Cuman, aku tetap khawatir, Kang. Aku minta, Akang, sesekali tengoklah anak-anakku di Kuwung. Takut sakit atau apa. Si Roni kan gak bisa diandelin kalau masalah seperti itu." Namun, Casyadi selaku kakak kandungnya Kasan, dia itu tahu betul adiknya seperti apa. Dari zaman dulu masih bujang, yang namanya si Kasan itu nggak pernah mau kerja jauh-jauh. Lah ini tumben-tumbenan sama istrinya Sawiyah mau kerja keluar kota. Pak Casyadi curiga. "San, jujur bae lah. Jujur bae karo Kang Masmu ini loh. Mau kemana kamu, San? Ojo macem-macem loh, San." Di situ Kasan pun gemetar. Karena dia memang paling takut dengan kakaknya. "Ini loh, Kang. Aduh, gimana ngomongnya? Wiyah, Sawiyah, kau lah yang ngomong." "Yo, kamu loh, Mas. Yo ngomong. Lawong, iku Kang Masmu loh." "Loh, kok malah kayak gitu? Ngomong, mau kemana sebenarnya? Jangan bohong, awas," ucap Casyadi karena memang ada curiga ke adiknya ini. Akhirnya Kasan pun berterus terang kalau dia mau nyari pesugihan.
mendengar sang adik malah mau cari pesugihan, tentunya di situ Casyadi ngamuk. Sampai tolak pinggang berdiri melotot ke adiknya. Kasan hanya bisa diam menunduk. Di situ Casyadi ngomel-ngomelin Kasan, menasehati Kasan. Namun, entah kenapa, dalam hal ini, dalam masalah mencari pesugihan, walau dilarang oleh Casyadi, kakak yang paling dia segani, namun Kasan entah dari mana muncul keberanian. Seumur-umurnya, Kasan baru waktu itu membentak balik sang kakak. Casyadi ampe kaget. Kasan ini biasanya nurut kalau diomongin sama dirinya. Namun waktu itu Kasan menolak, berontak. "Wis to Kang Mas, masalah dosa urusanku. Kewajiban Kang Mas menasehati, mengingatkan, ya wis tumpur. Wis selesai, wis kelar. Sing duwe dosa yo aku Kang Mas. Yang dapat dosa aku karo bojoku. Aku yo njaluk tulung Kang Mas buat nengokin anak-anakku, ora lebih. Wis lah, itu saja Kang Mas yang mau saya bicarakan. Masalah Kang Mas ngelarang itu urusan Kang Mas, tapi aku karo bojoku wis sepakat. Tekadku wis kuat. Aku wis capek jadi orang miskin, jadi orang blangsak. Aku yo pengen sugih kayak wong liyo, kayak tonggo-tonggoku loh Kang Mas. Wis lah, aku pamit loh, ucap Kasan yang langsung berdiri, diikuti Sawiyah istrinya, pamitan kepada Kang Mas Casyadi, lalu bergegas pulang kembali. Singkat cerita, hari Kamis pagi-pagi Kasan dan Sawiyah langsung menuju ke rumah Mbah Samijan. Di situ Sawiyah pun membantu Astuti menyiapkan berbagai sesaji untuk dibawa ke alas Sinang. Sedangkan Kasan, dia berbicara berdua dengan Mbah Samijan, di mana saat itu Mbah Samijan dia menceritakan tentang asal-usul alas Sinang, di mana menurut cerita Babad Indramayu, dulu di abad ke-15, di dekat alas Sinang ada sebuah desa yang disebut Desa Amis. Para penduduk di alas Sinang ini, mereka masih menganut aliran kepercayaan. Bahkan sempat terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengguncang kehidupan di masa itu, di mana pimpinan dari kampung itu, sebut saja seorang kuwu, dia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Dewi Rengganis. Dewi Rengganis ini begitu cantik luar biasa. Namun, si Dewi Rengganis pernah menjalin hubungan dengan bangsa siluman dari alas Sinang. Akibat dari hubungan yang dilakukan Dewi Rengganis dan si siluman alas Sinang ini, Dewi Rengganis mempunyai sifat layaknya seorang siluman. Satu ketika, Rengganis ini mempunyai kekasih dari manusia, salah seorang pemuda dari kampungnya. Namun, si pemuda yang menjadi kekasih Nyi Rengganis itu membuat Nyi Rengganis kecewa. Karena kecewa dengan kekasihnya, sifat siluman dalam jiwa Nyi Rengganis pun bangkit. Dan dia membunuh kekasihnya sendiri. Selepas membunuh kekasihnya, Nyi Rengganis kaget, takut, bingung. Takut hal itu diketahui orang lain.
bisa mencoreng nama baik sang bapak yang merupakan kuwu pada waktu itu, pimpinan di sana. Akhirnya, Nyi Rengganis mencari akal sampai timbul bisikan dalam hati dan pikiran untuk memakan tubuh si pemuda yang sudah dia bunuh. Lalu jasad si pemuda pun dimakan oleh Nyi Rengganis. Itulah asal-usul dari cerita tentang sosok Nyi Rengganis, aksi kanibalisme di masa lalu. Dan semenjak melakukan pembunuhan lalu memakan jenazah kekasihnya itu, setiap kali Nyi Rengganis mempunyai kekasih dan membuat dia kecewa, pasti langsung dan dimakan dagingnya. Sampai akhirnya satu ketika Kesultanan Cirebon atau Kerajaan Cirebon sudah berdiri di bawah pimpinan Eyang Prabu Cakrabuana, atau waktu muda dikenal dengan nama Pangeran Walangsungsang, kakak dari Dewi Rara Santang, ibunda Kanjeng Sunan Gunung Jati, putra dari Prabu Siliwangi, dengan istrinya Dewi Subanglarang. Waktu itu, Pangeran Cakrabuana atau lebih dikenal lagi dengan julukan Mbah Kuwu Sangkan melakukan penyebaran agama Islam sampai memimpin laskar-laskar Islam waktu itu. Para prajuritnya merangsak masuk sampai ke daerah Indramayu. Saat itu salah satu penduduk di daerah Sinang sedang mencari kayu bakar, dan dia melihat rombongan Prabu Walangsungsang atau Mbah Kuwu Sangkan dengan prajuritnya datang. Maka si warga ini buru-buru lari dan memberitahukan kedatangan musuh yang sudah dekat. Baru saja melaporkan hal itu, tiba-tiba sudah datang utusan dari Mbah Kuwu Sangkan memberikan surat ajakan agar para penduduk di situ masuk Islam. Namun si Kuwu ini marah, tak terima, sampai memilih untuk memerangi Mbah Kuwu Sangkan. Sampai akhirnya peperangan pun terjadi. Rakyat dari si Kuwu banyak yang habis dibantu para prajurit, membuat lokasi tempat peperangan bersimbah darah sampai baunya begitu amis. Maka karena bau amis itulah daerah itu pun dinamakan Desa Amis. Lalu selepas peperangan, pasukan Mbah Kuwu Sangkan yang memang kelelahan, waktu itu Mbah Kuwu Sangkan memberikan ultimatum kalau dia 2 hari lagi akan datang kembali ke kampung itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Lalu Mbah Kuwu Sangkan dengan para prajuritnya kembali lagi ke Cirebon. Selepas perginya pasukan Mbah Kuwu Sangkan, rakyat-rakyat si Kuwu yang selamat langsung membersihkan bekas peperangan, membawa jenazah saudara-saudara mereka. Dan 2 hari kemudian, sesuai janji, Mbah Kuwu Sangkan pun datang kembali ke sana. Di situ beliau berdakwah, berkhutbah, menyampaikan risalah yang nyata, risalah yang benar. Namun, tak ada satupun warga kampung yang keluar. Merasa tak puas, akhirnya Mbah Kuwu Sangkan itu mendatangi satu persatu rumah di sana, yang ternyata rumah-rumah di situ sudah kosong tak berpenghuni. Yang saat itu para penghuni, rakyat-rakyat si Kuwu yang selamat dari peperangan, mereka lari dan sembunyi ke alas Sinang. Disitulah
Eyang Prabu Cakrabuana, Mbah Kuwu Sangkan, beliau melontarkan kata-kata yang seolah menjadi kutukan. Beliau menyebutkan, kalian memang bukan manusia, lebih mirip seperti sinang, yang dimana arti dari sinang adalah siluman. Dan semenjak itulah sisa-sisa warga kampung yang dipimpin si Kuwu, rakyat-rakyat si Kuwu yang lari ke hutan Sinang, akhirnya mereka semua moksa menjadi siluman penghuni alas Sinang. Waduh, rupanya seperti itu Tombah. Ternyata alas Sinang itu memangnya sarang pala siluman Tombah. Iya, makanya Simbah dulu pernah mau melarang kamu. Karena di situ sarangnya demit, sarangnya siluman. Jadi alas Sinang ini kampungnya para siluman. Mirip seperti Pulau Majeti di Kota Banjar, Gantarawang di Banten, Alas Roban, Alas Ketonggo, kampung-kampung makhluk tak kasat mata seperti Kampung Bunian di Kalimantan sana. Kasan bergidik ngeri mendengar cerita dari Mbah Samijan. Namun karena tekadnya sudah bulat, Kasan bersikeras mau langsung berangkat ke sana dan tak mau mengurungkan niatannya mencari pesugihan. Sebenarnya si Mbah Samijan sengaja menceritakan hal itu semua agar Kasan berhenti dari niatannya. Namun ternyata Kasan tetap nekat. Sampai akhirnya selepas duhur, Mbah Samijan, Kasan dan Sawiyah langsung berangkat bersama-sama ke daerah Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, untuk menuju ke alas Sinang. Singkat cerita, ketika sore hari mereka bertiga baru sampai. Mereka tak langsung menuju ke alas Sinang, tapi si Mbah Samijan ini membawa Kasan dan Sawiyah menuju ke Sumur Kejayan. Di mana kata Mbah Samijan saat itu, Kasan, Sawiyah, sebelum nanti malam kita ritual ke alas Sinang, kalian berdua harus dimandikan dulu di Sumur Kejayan. Sumur Kejayan itu sumur keberuntungan, sumur kesuksesan. Dengan harapan selepas mandi di sana, kalian berdua berhasil dan sukses pesugihan di alas Sinang. Apa kalian berdua paham? Ucap Mbah Samijan. Kasan dan Sawiyah yang memang tak tahu apa-apa, dia hanya mengikuti arahan dari Mbah Samijan. Singkatnya, berangkatlah kedua orang ini mengikuti Mbah Samijan yang dituju adalah Sumur Kejayan. Waktu itu, waktu zamannya Sawiyah dan Kasan, Sumur Kejayan belum dibangun seperti saat ini. Di mana ketika kalian tahu lokasi Sumur Kejayan yang ada di pinggiran alas Sinang, itu pasti tersenyum sendiri. Karena di Sumur Kejayan ini ada seorang peziarah yang membuat 3 buah patung. Yang menurut si pembangun patung ini, si peziarah ini, dia mengatakan kalau patung-patung itu adalah perwakilan lambang dari sosok-sosok di masa lalu yang berkaitan dengan Sumur Kejayan, di mana di situ ada patung harimau melambangkan Eyang Prabu Siliwangi. Lalu ada patung Semar yang begitu lucu, yang katanya adalah lambang dari Mbah Kuwu Sangkan. Dan yang paling lucu, nyeleneh, kocak, itu ada patung belalang yang kata si pembuat patung itu melambangkan Pangeran Walangsungsang.
Nah itulah ketika orang yang tak tahu sejarah ngandelin wangsit dari bangsa jin, ya pasti sesat. Terus terang, kalau orang yang bangunnya masih hidup, kenalin ke Akang, mau tak tabok tuh orang. Kurang ajar. Eyang Prabu Walang Sungsang, yang nama lainnya di Cirebon disebut Mbah Kuwu Sangkan. Masa dilambangkan walang sangit, dilambangkan belalang? Itu penghinaan buat kami anak-anak Pajajaran. Kami tak terima. Leluhur kami dilambangkan belalang. Ini kurang ajar. Kalau sampai ada yang tahu nih orangnya siapa, kenalin ke Akang lah. Kurang ajar dia. Dan bodoh, betul-betul bodoh. Pangeran Walang Sungsang itu nama Mbah Kuwu Sangkan ketika muda. Sewaktu dulu berangkat ke Mekah bersama adiknya Dewi Rara Santang, ibunda Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kita anak cucunya Siliwangi gak ada yang terima loh. Istilahnya gitu kan. Tapi itulah keunikan di negara kita. Setibanya di Sumur Kejayan, Sawiyah dan Kasan beristirahat di sana melepas lelah dengan Mbah Samijan. Hari sudah mulai agak gelap. Langit sudah mulai mendung seperti akan turun hujan. Mereka berdua memilih diam dulu di situ sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan ritual mandi di Sumur Kejayan. Sedangkan Mbah Samijan, dia duduk bersila seperti yang sedang melakukan tirakat. Begitu tenang, napasnya begitu teratur, membuat Kasan dan Sawiyah tak berani mendekat, takut mengganggu si Mbah Samijan. Tak lama, ketika sudah betul-betul gelap, waktu memasuki waktu malam, Mbah Samijan pun terbangun dari tirakatnya, lantas menoleh kepada Sawiyah dan Kasan. Lalu Mbah Samijan berkata, "Kasan, Sawiyah, sekaranglah waktu yang tepat. Kalian berdua akan Simbah mandikan." Baik, Mbah. Sawiyah dan Kasan pun langsung menanggalkan pakaian mereka. Duduk bersila berhadap-hadapan saling membenturkan lutut mereka. Lalu Mbah Samijan mulai mengguyurkan air yang sudah disediakan bercampur dengan kembang setaman, memandikan pasangan suami istri itu yang akan melakukan ritual pesugihan di alas Sinang. Setelah cukup lama dimandikan, Sawiyah dan Kasan disuruh kembali mengenakan pakaian mereka. Selepas dipimpin doa oleh Mbah Samijan, pasangan suami istri ini pun dituntun Mbah Samijan menuju ke alas Sinang. Yang waktu itu alas Sinang masih penuh dengan pohon-pohon besar, tidak seperti saat ini. Singkat cerita, setibanya di pinggiran hutan alas Sinang, nuansa horor, angker langsung dirasakan oleh Sawiyah dan Kasan. Mereka berdua bergidik ngeri ketakutan. Mbah, ini gak salah, Mbah. Loh, apa yang salah? Katanya kan mau ke alas Sinang. Lah ini alas Sinang. Mbah, tempatnya kok angker yo, Mbah. Yo angker, wis tak Simbah bilangin, iki kampungnya siluman. Kampungnya demit, kampung jin. Bagaimana? Apa masih mau nekat masuk ke alas Sinang? Tanya kembali Mbah Samijan. Ini si Mbah Samijan masih pengen si Sawiyah sama Kasan ini ngebatalin niat mereka. Namun Sawiyah dan Kasan yang saling pandang, "Mbah, kita wis siap lah, Mbah. Ayo, Mbah, masuk, Mbah." "Ya sudah, ikuti Simbah," ucap Mbah Samijan sambil memegang
lampu cempor, lampu teplok, sebagai penerangan mereka bertiga. Mulai masuklah ke area alas sinang. Di situ bulu kuduk mereka berdua tak pernah berhenti meremang. Bahkan Sawiyah sampai memeluk erat tangan suaminya Kasan. Makin masuk ke dalam, suasana angker semakin terasa. Mereka berdua merasakan betul seolah mereka sudah masuk ke dimensi yang berbeda. Ayam yang dipegang oleh Kasan untuk ritual nanti di dalam itu tak berhenti berkotek, seperti merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Lalu Sawiyah dan Kasan menepuk pundak Mbah Samijan untuk berhenti sejenak. Loh, ada apa lagi Kasan, Sawiyah? Mbah, si Mbah denger enggak Mbah? Ucap Kasan. Denger apa? Ini loh Mbah, ini kayak suara gamelan Mbah. Di situ Mbah Samijan terdiam, seperti memfokuskan pikirannya. Betul lah, makin lama makin jelas terdengar suara gamelan bertalu-talu dari arah alas sinang, dari depan mereka. Mbah, ini sopo yang hajatan Mbah? Siapa yang lagi hajatan Mbah? Lalu Mbah Samijan menoleh kembali kepada mereka berdua. Kasan, Sawiyah, ini bukan hajatan dari perkampungan manusia. Inilah suara gamelan dari kampung Alas Sinang. Maksud si Mbah, ini yang nambuh gamelan dedemit Mbah. Mbah Samijan hanya mengangguk. Makin takut Sawiyah dan Kasan. Wis, sudah kepalang tanggung. Kita lanjutkan perjalanan. Kasan dan Sawiyah mengangguk kembali berjalan semakin dalam ke Alas Sinang. Sampai di kejauhan, Kasan dan Sawiyah melihat seperti ada manusia yang berjalan kelebatan di antara sela-sela pepohonan, memakai pakaian berwarna merah. Di situ Kasan kembali bertanya ke Mbah Samijan. Mbah, itu siapa Mbah? Mana? Apalagi toh Kasan? Itu loh Mbah, saya sama Sawiyah barusan lihat kayak orang pakai baju merah Mbah. Nah, itu Mbah, itu Mbah. Itu Mbah. Loh, Mbah, mereka ke sini Mbah, ke sini Mbah. Ucap Kasan. Di mana dia melihat seorang perempuan memakai kebaya merah itu berjalan diiringi beberapa orang mendekat ke arah mereka bertiga. Lantas di situ Mbah Samijan menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Kasan, lalu menyuruh Sawiyah dan si Kasan bersimpuh menundukkan kepala, memejamkan mata, jangan berani membuka. Singkatnya, Kasan dan Sawiyah tutup mata. Ketika Mbah Samijan yang tadinya diam ikut menunduk duduk bersimpuh, lalu Mbah Samijan berkata-kata, di mana kurang lebih kata-kata dari si Mbah Samijan menyambut sosok yang datang ke hadapannya, yang ternyata sosok perempuan berkebaya merah yang diiring beberapa orang tak lain tak bukan adalah sosok Nyai Dewi Rengganis, sosok kani perempuan di masa lalu sebelum daerah itu didatangi oleh Eyang Prabu Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Mendengar itu, Kasan dan Sawiyah semakin ketakutan. Mereka takut dimakan jadi santapan makan malam si Dewi Rengganis, sosok kanib yang ternyata datang berkomunikasi dengan Mbah Samijan. Setelah cukup lama Sawiyah dan Kasan duduk bersimpuh sambil memejamkan mata ketakutan,
tak terlalu begitu mendengar jelas kata-kata dari Mbah Samijan. Namun mereka mendengar suara serak tawa perempuan dari arah depan mereka, yang Kasan menganggap tawa itu bersumber dari perempuan berbaju merah yang disebut Nyi Mas Rengganis atau Dewi Rengganis. Sampai akhirnya terdengar suara Mbah Samijan yang berkata, "Sawiyah, Kasan, barusan Nyai Rengganis sudah mengizinkan kita. Sekarang kita lanjutkan ke tempat ritual," ucap Mbah Samijan. Di situ barulah Kasan dan Sawiyah berani membuka mata, menengadah, bangun, dan mencari-cari keberadaan sosok Dewi Rengganis beserta para pengiringnya. Sudah, tak usah dicari. Mereka sudah pergi ke alam mereka. Ikuti Simbah sekarang. Waktu semakin larut malam. Kasan dan Sawiyah mengekor di belakang kembali, berjalan semakin dalam ke alas Sinang. Sampai akhirnya tibalah mereka di bawah sebuah pohon yang begitu besar, di mana pohon itu batang bawahnya, pangkalnya diselimuti oleh kain putih seperti kain kapan yang sudah begitu usang. Lalu di situ Simbah Samijan berkata, "Kasan, Sawiyah, disinilah kalian berdua akan melakukan ritual. Sekarang tolong Simbah tata dengan rapi semua sesaji yang sudah kita bawa." Sawiyah dan Kasan menurut, membuka bungkusan dan tas jinjing mereka. Sesaji berupa umbo rampe, nasi berupa tumpeng, ditata sedemikian rupa di bawah akar pohon besar itu. Sesaji yang begitu komplit. Lalu Simbah Samijan menyuruh Kasan untuk membakar arang. Kasan menurut, arang dia bakar dengan bantuan daun-daun kering di sekitaran pohon. Selepas arang terbakar menyala, Mbah Samijan lantas menaburkan kemenyan di atas arang. Sawiyah dan Kasan hanya duduk bersila di belakang menunggu instruksi dari Mbah Samijan. Selepas kemenyan mengepul, ayam cemani hitam langsung diasapi dengan kemenyan, lalu disembelih oleh Mbah Samijan. Darah dari batang leher ayam dikucurkan ke bara arang. Bau darah terbakar bercampur aroma kemenyan pun tercium begitu pekat. Lalu Mbah Samijan meletakkan ayam yang sudah mati di samping sesaji dan memulai membuka ritual mengantarkan Kasan dan Sawiyah ke pintu kesesatan, ke pintu pesugihan. Selepas selesai ritual pembuka, Mbah Samijan menoleh ke belakang. "Kasan, Sawiyah, Simbah tak tahu pesugihan apa yang akan kalian berdua dapatkan. Yang jelas, apapun nanti yang datang kepada kalian, itulah yang sudah menjadi bagian untuk kalian berdua. Simbah akan pergi menjauh meninggalkan kalian. Ingat, apa yang kalian lihat, yang kalian dengar, yang kalian temui nanti, jangan membuat kalian lari, karena akan membatalkan ritual. Semua akan sia-sia. Kalau ritual selesai, itu tandanya nanti Simbah akan datang membangunkan kalian." Sawiyah dan Kasan mengangguk paham. Mbah Samijan pun pamitan menjauh dari area pohon keramat yang katanya pohon peninggalan Dewi Rengganis di masa lalu. Selepas sosok Mbah Samijan tak terlihat lagi, Sawiyah dan Kasan langsung duduk bersila memfokuskan semua indera dan pikiran mereka. Bermunajat dalam hati, meminta-minta pesugihan, meminta-minta kekayaan kepada para penghuni alas Sinang. Meminta kepada para dedemit,
para siluman, setan dari golongan jin yang menghuni alas Sinang yang terkenal begitu angker. Makin lama, di tengah mereka yang sedang husu bermunajat, hal-hal aneh mulai berdatangan, mulai terjadi, mulai mereka berdua rasakan. Sayup-sayup di kejauhan, Kasan dan Sawiyah mendengar banyak suara aktivitas layaknya di kampung manusia. Bahkan Sawiyah dan Kasan merasa seolah-olah bukan di tengah hutan, tapi berada di tengah-tengah pemukiman yang begitu padat penduduk. Tapi Kasan dan Sawiyah tak berani membuka mata, karena itu bisa membatalkan ritual. Berbagai aneka suara mereka dengar. Tawa, suara yang berbicara dengan bahasa di masa lalu. Bahasa khas orang Dermayu. Mendengar pula suara-suara seperti yang sedang menumbuk padi. Suara seperti suara kendaraan layaknya delman yang menjadi kendaraan utama di zaman dulu. Ringkikan kuda dan sejenisnya. Mereka dengar semua. Lalu mereka, khususnya Kasan, dia mendengar suara lolongan anjing. Lolongan anjing yang begitu merasuk menembus jiwa Kasan, membuat Kasan jiwanya bergidik, terguncang. Seolah lolongan anjing itu membetot sukma dan jiwanya Kasan. Sedangkan Sawiyah, sebaliknya, dia hanya berada dalam situasi yang begitu hening. Namun Sawiyah mencium aroma bau bangkai dan bau minyak serimpi, minyak jenazah, minyak mayat. Tak lama selepas itu, Kasan mendengar suara langkah kaki, gemerisik menginjak ranting-ranting kering dan dedaunan di sekitar pohon keramat yang mereka duduki di hadapan mereka. Suara langkah kaki itu bukan langkah manusia, seperti langkah binatang. Mengelilingi Kasan dan Sawiyah, mengelilingi pohon keramat beberapa kali. Lalu ketika makhluk itu berjalan mendekat ke arah Kasan, mendengus-dengus, baunya begitu akrab di hidung Kasan. Bau itu adalah bau seekor anjing. Bahkan tak lama terdengar suara anjing yang menggonggong di samping Kasan. Gonggongannya bukan seperti anjing biasa. Seolah gonggongan anjing ini penuh dengan power, penuh dengan energi yang membentur-bentur jiwa Kasan. Sedangkan si Sawiyah, dia mendengar suara sosok yang melompat-lompat. Dan anehnya, mereka berdua ini duduk di satu tempat yang sama, tetapi seolah terpisah, berbeda dimensi, dan berbeda pula apa yang mereka berdua alami. Sawiyah mencium bau bangkai, bau mayat, dan suara sosok yang melompat-lompat. Yang tentunya dalam pikiran Sawiyah langsung terwujud sosok pocong. Lalu Kasan mendengar suara dari sosok anjing yang menjilat-jilat wajahnya, mendengus-dengus. Di mana sosok anjing itu menyuruh Kasan membuka mata. Kasan dengan hati yang penuh keraguan perlahan membuka kelopak matanya. Di hadapannya berdiri seekor anjing yang begitu tinggi. Anjing yang bertubuh tinggi itu berwarna hitam begitu legam. Akang jadi teringat akan legenda sosok
anjing jangkung di daerah Indramayu ketika zaman peperangan Geger Harisbaya antara Cirebon dan Sumedang Larang. Anjing jangkung yang bertubuh begitu hitam, legam gelap seperti malam. Matanya merah menatap tajam di depan Kasan. Sosok anjing jangkung itu, mohon maaf, dia mengencingi nasi sesaji. Tak cukup hanya dikencingi saja. Nasi sesaji itu diberaki ama tu siluman anjing. Lalu selepas mengencingi dan memberaki nasi di atas daun jati yang merupakan bagian dari sesajen waktu itu, sosok siluman anjing itu berkata dengan bahasa batin yang langsung diterima dalam batin Kasan, agar Kasan langsung memakan nasi bercampur kuah kencing anjing dengan lauk berak anjing. Hampir muntah si Kasan, namun anjing siluman di hadapannya menggeram, meneteskan liur dengan pandangan mata yang tajam seolah ingin menerkam dan menelan Kasan hidup-hidup. Dengan tangan gemetar menahan rasa jijik, Kasan jadi teringat akan kehidupan yang begitu penuh kesengsaraan, penuh hinaan, sering dipandang rendah para tetangga yang kaya raya. Kasan pun memberanikan diri memakan nasi kuah kencing anjing bercampur lauk dengan begitu lahap. Yang anehnya menurut Kasan, ketika nasi dan lauk yang tak wajar itu masuk ke mulutnya, rasanya justru seperti memakan opor ayam. Mohon maaf nih, ini si Kasan mesti dicek kejiwaannya. Tapi itulah yang terjadi berdasarkan cerita dari narasumber kita. Dengan lahap itu makanan dihabisin sama Kasan. Sedangkan yang dialami Sawiyah itu tak jauh beda dengan Kasan. Hanya saja yang dimakan Sawiyah adalah belatung dan cacing tanah. Namun anehnya, ketika kedua orang ini masing-masing melakukan prosesi, Sawiyah makan belatung dan cacing, Kasan makan nasi campur lauk yang tak wajar, itu mereka berdua tak menyadari masing-masing keberadaan pasangan. Di mana yang dilihat Kasan, Sawiyah hanya duduk bersila. Sebaliknya pun sama, Sawiyah hanya melihat Kasan duduk bersila ketika Sawiyah makan belatung dengan lauk cacing. Selepas itu, singkat cerita, setelah semua selesai dimakan, kedua makhluk yang datang saat itu, anjing siluman dan sosok pocong, menghilang dari hadapan mereka. Yang tak lama terdengar suara Mbah Samijan membangunkan Kasan dan Sawiyah. Kasan dan Sawiyah sontak membuka mata. Loh, Mbah, apa sudah selesai? Sudah. Simbah tadi sudah didatangi sama penguasa Alas Sinang. Ritual kalian sudah selesai. Coba, sekarang kalian lihat apa yang ada di depan kalian, di atas sesaji itu. Dan ketika Kasan dan Sawiyah menoleh ke arah sesaji, di situ sudah ada setumpuk kain hitam dan setumpuk kain putih seperti kain kapan. Ini kalian mau percaya atau tidak, Akang hanya menyampaikan cerita. Yang diterima oleh Kasan itu kain hitam seperti layaknya jubah. Dan yang diterima Sawiyah, kain putih yang memang kain kapan, komplit dengan aroma minyak serimpi. Itu seperti bentuknya hampir mirip mukena. Ini maksudnya apa, Mbah? Sudah,
kemasi saja dua benda itu. Sekarang kita lekas pulang. Kalau telat, kalian berdua akan terjebak di alam siluman alas Sinang. Tentu mendengar itu Sawiyah dan Kasang buru-buru melipat kain hitam dan kain putih. Mereka masukkan ke dalam tas jingjing dan bergegas terburu-buru mengikuti Mbah Samijan di belakang keluar dari area alas Sinang, alasnya kampung para siluman. Ketika keluar dari alas Sinang, ternyata fajar sudah datang, langit agak terang. Istirahat di pinggiran hutan. Selepas agak pagi, sekitar jam 5:30, Kasan, Sawiyah bersama dengan Mbah Samijan yang sudah tua renta, tapi tubuhnya begitu penuh tenaga, kembali pulang ke rumah Mbah Samijan. Singkat cerita, setibanya di rumah Mbah Samijan, sore hari itu Sawiyah dan Kasan mendapatkan pelatihan dari Mbah Samijan, menerima penataran, di mana ternyata Kasan mengikuti pesugihan siluman anjing, di mana Kasan dengan jubah hitam dari alas Sinang, dia bisa merubah wujudnya menjadi anjing siluman dan mencuri uang ataupun perhiasan milik warga yang jadi korbannya. Sedangkan Sawiyah dengan kain putih, kain kapan berbentuk seperti mukena, ketika dikenakan dengan membaca rapalan khusus, Sawiyah akan berubah menjadi seekor pocong dan keliling mencuri uang sama seperti Kasan. Memang kalau orang yang tak pernah berkecimpung atau menyaksikan langsung hal seperti ini, lah itu mah fiktif, itu mah omong kosong, tahayul. Tapi itu hak kalian. Sekali lagi, kebenarannya ini yang diceritakan narasumber kita, yang katanya sempat viral di tahun 2001 di daerah Indramayu. Selepas mendapat penataran dari Mbah Samijan, Kasan dan Sawiyah pun pamitan pulang. Di mana sebelum pulang Mbah Samijan berkata, kalau mereka berdua hanya boleh melakukan aksi pocong ngepet dan anjing ngepet seminggu 3 kali. Dan sebelum pergi harus membuat ritual sesaji kepada sosok penguasa alas Sinang. Nah, di sini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa dari alas Sinang malah munculnya pesugihan anjing dan pocong? Jadi sebenarnya seperti ini. Bukan karena tempat keramatnya, mau ke keramat apapun, yang walaupun kata orang disebut keramat pesugihan ular, tapi siapa sangka di tempat siluman ular pun ada pesugihan pocong, babi ngepet. Ada. Karena yang namanya bangsa jin, setan dari golongan jin yang menyesatkan anak cucu Adam, itu mereka akan selalu memfasilitasi orang-orang yang mau memuja mereka, menggadaikan iman dan akidah untuk kekayaan dengan berbagai cara. Satu tempat bisa berbagai macam jenis pesugihan. Apalagi di zaman saat ini. Setan dari golongan jin pun mengikuti perkembangan zaman. Segala sesuatu dipermudah agar lebih bisa merekrut banyak pengikut untuk menemani mereka nanti di neraka. Karena itu misi utamanya. Dipermudah, nggak kayak dulu. Sekarang mah dukun-dukunnya aja udah nggak tahu malu. Cek aja di APK sebelah, di APK hitam. Dukun-dukun pesugihan berseliweran tanpa malu menawarkan pesugihan. Yang tentunya dampak dari pesugihan kan cuma 2. Udah Akang bilang di beberapa video. Kalau nggak ditipu setan ya ditipu dukun. Walaupun kaya raya ya cuma sementara. Gak abadi, gak bisa diwariskan. Lu mati habis juga tuh harta. Dan yang harus kalian pahami juga,
Akang menceritakan kisah-kisah pesugihan bukan untuk memberikan ide, memberikan tawaran. Biar kalian semua paham dan tahu apa dampak melakukan pesugihan. Kenapa? Karena beberapa hari lalu ada yang WA ke Akang orang Karawang, minta ditolong diantar ke tempat pesugihan. Makanya kalau nonton video sampai kelar biar nggak gagal paham. Masuk ke cerita, Kasan dan Sawiyah pun pulang kembali ke Kampung Kuwung. Tak terasa udah hampir 1 minggu nih. Mereka ternyata ritual di Alas Sinang yang perasaan cuma 1 malam, itu malah jadi berlipat beberapa hari. Ya kenapa? Karena mereka masuk ke alam siluman yang dimensinya berbeda dengan dimensi manusia. Waktu berjalan lebih cepat di sana. Ketika tiba di Kampung Kuwung, Roni dan adik-adiknya menanyakan dari mana ibu dan bapaknya. Kasan hanya bilang habis ikhtiar. Lalu ketika mereka masuk ke dalam rumah, mandi, mereka baru sadar ada perubahan mencolok di tubuh mereka. Di mana Sawiyah ketika bercermin, wajahnya begitu pucat seperti tak ada darah yang mengalir. Sedangkan Kasan, entah kenapa, aroma tubuhnya berbau seperti seekor anjing. Itu terbukti ketika anak yang bungsu, yang perempuan, mengendus-endus tubuh bapaknya. Pak, kok bau asu toh pak? Kasan pun kaget, nyium-nyium. Bau asu. Sawiyah yang ngaji ke pocong, mukanya kayak mayat. Gak ada darah, pucat, tapi sehat. Mereka pun mulai mengatur siasat. Bagaimana caranya? Agar tak kekonangan oleh warga setempat. Terlebih, mereka pun mulai melihat kalender, mencari waktu tepat untuk memulai debut pertama mereka menjadi anjing ngepet dan pocong ngepet. Saat itu, Kasan dan Sawiyah sepakat untuk melakukan aksi ngepet mereka pada malam Jumat, 3 hari lagi dari hari itu. Di mana memanfaatkan waktu sebelum hari Kamis malam Jumat, Kasan dan Sawiyah itu jalan-jalan keliling Kampung Kuwung dengan maksud menentukan target yang nantinya akan mereka datangi untuk diambil harta kekayaan mereka. Mereka berdua main begitu apik, tak ingin menimbulkan kecurigaan warga. Jadi nggak langsung main babad, dipilih-pilih. Yang sekiranya kalau diambil nggak terlalu merasa kehilangan. Ditentukanlah beberapa rumah orang kaya yang notabene sama-sama pemuja juga, walau berbeda jenisnya. Nah, disinilah terbukti kekuatan spiritual pemujaan yang mereka berdua lakukan ternyata lebih kuat dari yang lain. Buktinya, pemuja pesugihan pun bisa kecolongan juga sama Kasan dan Sawiyah. Setelah menentukan beberapa rumah yang akan mereka kunjungi nantinya, malam Jumat, sesuai dengan perintah dari Mbah Samijan, Kasan dan Sawiyah menggelar sesajen di dalam kamar, lalu membakar kemenyan. Waktu itu mereka lakukan lewat jam 10 malam, di mana situasi di kampung mulai agak sepi. Selepas membakar kemenyan, sajen dan semuanya disediakan, Kasan mengenakan jubah yang dia kenakan. Sawiyah pun sama. Lalu wujud mereka berubah menjadi pocong dan seekor anjing hitam yang langsung saja mulai beroperasi menggasak korban-korban mereka.
ternyata perkiraan Kasan dan Sawiyah menjadi kenyataan. Korban mereka yang disambangi semalam, tak ada satupun yang langsung geger merasa kehilangan. Sedangkan ketika mereka berdua pulang sebelum waktu azan, sekitar jam 3 dini hari, tumpukan uang dan emas perhiasan sudah ada di atas sesajen di dalam kamar mereka. Tentunya mereka berdua begitu kegirangan. Namun mereka berdua tak langsung sembrono menggunakan uang dan perhiasan itu. Mereka hanya mengambil untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya mereka simpan untuk digunakan nanti di waktu yang tepat. Hari demi hari berlalu sesuai kesepakatan. Seminggu hanya 3 kali mereka melakukan operasi. Dan itu pun tak hanya dilakukan di Kampung Kuwung, sampai menyebar ke kampung-kampung yang lain. Yang tidak mereka berdua sambangi hanyalah Cadas Wetan karena takut ketahuan oleh Casyadi, kakak kandungnya sendiri. Singkat cerita, bulan demi bulan berlalu. Mulai ada tersiar kabar gegernya hilang uang di kampung-kampung sebelah. Bahkan mulai ada yang geger pula di Kampung Kuwung sendiri. Seorang juragan sayuran dan juragan tambak merasa heran karena uang dalam brankas dan perhiasan berkurang. Kabar burung pun tersebar. Ada yang bilang tuyul lah, ada yang bilang babi ngepet lah, ada yang bilang piara jin lah. Yang jelas, semenjak mulai geger, orang kampung, baik di Kampung Kuwung ataupun kampung lain yang pernah disambangi oleh Kasan dan Sawiyah, itu mulai ribut dan bahkan mulai memperketat keamanan setiap malam. Namun itu sudah terlambat karena Sawiyah dan Kasan, walau ronda tiap malam ada pun, mereka berhenti operasi. Uang dan perhiasan sudah menumpuk begitu banyak. Di tahun 2000 itu, ketika mulai viral kabar beredar hilangnya uang dan perhiasan, Kasan dan Sawiyah hanya tertawa dalam hati di dalam rumah gubuk mereka. Dan tepat di awal tahun 2001, menurut cerita Mbak Weni, dari penuturan Casyadi bapaknya, Kasan tiba-tiba saja mulai menunjukkan taringnya. Rumah gubuk direnovasi. Bahkan beli sawah sampai berhektar-hektar, gak tanggung-tanggung. Bukan beli 100-200 bata, langsung hektaran beli sawah. Tentu saja Kasan yang langsung tiba-tiba melejit kekayaannya tak wajar seperti itu mengundang kecurigaan semua orang. Namun tak ada yang bisa membuktikan kalau Kasan melakukan pesugihan. Karena selama ini Kasan kadang ikut di pos ronda, gabung kumpul-kumpul dengan bapak-bapak. Sawiyah pun sama, selalu bersosialisasi dengan warga Kampung Suwung. Namun ketika ditanyai dari mana bisa kaya raya seperti itu, Kasan dan Sawiyah hanya bilang menang toga. Tapi kan mustahil, masa menang terus? Tapi itulah yang terjadi. Walaupun kabar burung Kasan punya pesugihan dibicarakan di belakang, tapi tak ada bukti. Warga pun hanya bisa diam. Hanya mencari-cari waktu yang tepat ingin membuktikan kebenaran tentang kabar Kasan dan Sawiyah yang melakukan pesugihan. Bukan hanya membangun rumah, bukan hanya membeli sawah. Anak-anak Kasan yang memang sudah pada dewasa saat itu
satu persatu pun dibangunkan rumah oleh Kasan. Semua anak Kasan punya rumah sendiri. Masih di kampung Kuwung juga. Di lingkungannya si Kasan. Maka dimulai tahun 2001 itu, Kasan dan Sawiyah pun menjelma menjadi seorang juragan. Dari yang tadinya buruh tani, dari yang tadinya pesuruh orang-orang kaya, Kasan berbalik menjadi juragan, menyuruh orang lain untuk bekerja di sawah-sawah miliknya. Itulah sepintas cerita pesugihan Pak Kasan dan Bu Sawiyah yang melakukan pesugihan di Alas Sinang, mengikuti pesugihan anjing dan pocong. Yang dari pesugihan itu, Kasan dan Sawiyah bisa meraup harta kekayaan, mencuri dari orang-orang kaya yang kebanyakan pemuja juga. Karena hanya uang-uang haramlah, hanya uang-uang yang tak pernah dikeluarkan hak orang lainnya yang bisa diambil oleh para pelaku pesugihan seperti Kasan dan Sawiyah. Dan semenjak itu, Kasan dan Sawiyah menjadi orang yang kaya raya. Luas sawah, luas harta bendanya. Tapi tidak membuat mereka lupa diri. Mereka tetap bersosialisasi seperti dulu sewaktu sengsara. Tetap baik kepada orang lain, tetap baik kepada sesama. Dan hal itulah yang membuat warga kampung Kuwung merasa ragu akan kabar yang beredar kalau mereka berdua kaya raya dari hasil muja.